Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikuun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira kita tidak berpanjang lebar. Inti pertemuan ini adalah kita akan mendapatkan nasihat-nasihat Rabbani dari yang Muhammad Kiai Al-Hajj Toha Yusuf Zakaria dari Pondok Pesantren Al-Islam. Mari kita awali pertemuan ini agar menjadi taman-taman surga dengan membaca ulum kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, saya kira tidak berpanjang waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Abi Toha untuk memberikan nasihat-nasihat apalagi berkaitan dengan soal Isra Mi'raj barangkali. Untuk itu waktu dan tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala afatumaruna 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang saya hormati Ustaz Danu, para pengurus takmir Masjid Al-Manai, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mari kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Tak terhitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun kadang-kadang luput untuk kita bersyukur kepadanya. Salah satu nikmat yang penting untuk kita syukuri setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yaitu nikmat Al-Furqan. Apa nikmat Al-Furqan? Nikmat Al-Furqan adalah nikmat di mana Allah memberikan kita kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Nikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nikmat untuk membedakan mana yang cantik dengan yang tidak cantik, yang ganteng dengan yang tidak ganteng.
andai kata nikmat Al-Furqan ini hilang dari dalam hati kita, saya tidak tahu apa yang akan terjadi bagi semua manusia. Pasti sengsara ya, pasti menderita. Mungkin tak bisa membedakan antara bagus kalben punten, ini bagus, ini punten, negatif, ini coba pada rumah. Pas bicara tapi pas kerja coba antara manusia kalau berkebun macam tak bisa membedakan, tak bisa akan menyebabkan kita itu menjadi orang yang paling menderita, paling sengsara di dunia ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Al-Furqan, nikmat pembedaan, nikmat membedakan antara yang hak dan yang batil. Baik, saya doakan panjenengan dan kita semuanya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, murah rezeki, pandai bersyukur kepada Allah, istiqomah di dalam menjalankan al-haq, di dalam menjalankan din, di dalam menjalankan kebenaran, di dalam menjalankan agama yang kita cintai. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, jemaah salat maghrib dan isya yang saya muliakan. Tema kita malam hari ini adalah tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengimani bahwa Isra Mi'raj itu adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, di mana tidak semua nabi, semua rasul melakukan perjalanan itu. Ini penting untuk kita garis bawahi dulu. Jadi kita harus mengimani dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Sehingga banyak orang kafir Quraisy menyangkal adanya perjalanan ini. Kenapa menyangkal? Karena mereka tidak iman, tidak percaya, tak percaya. Ini pakai bahasa Madura apa pakai bahasa Indonesia? Percampur baik. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Pakai bahasa Madura. Oh, Indonesia dulu. Saya kadang-kadang pakai bahasa Madura karena lidah saya ini udah lidah Madura, jadi kadang nggak bisa pakai bahasa Indonesia terlalu fasih. Ya saya ulangi. Jadi kita ini harus mengimani dua perjalanan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Perjalanan ini, perjalanan Isra dan Mi'raj ini terjadi pada periode akhir kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Saya tidak mau berbicara tentang perbedaan-perbedaan tentang tarikh, tentang sejarah, tentang tanggal. Kapan sih sebenarnya Nabi Muhammad itu di Isra dan di Mi'raj? Ada yang mengatakan tanggal 17 Rajab, ada yang mengatakan tanggal 25 Rajab, ada yang mengatakan tanggal 23 Rajab, ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfur mengatakan dari 6 pendapat itu, dari 6 pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'raj itu pada tanggal sekian, ada yang mengatakan tanggal sekian, ada yang mengatakan tanggal sekian. Intinya
Nabi Muhammad itu tanggal keberangkatannya, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi itu tidak dipastikan di tanggal berapa. Tapi yang paling penting bagi kita adalah mengimani perjalanan malamnya Rasulullah dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Tidak diketahui secara pasti kapan tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Jadi kadang ada orang yang gara-gara perbedaan-perbedaan ini ataukah tengkarnya, gara-gara perbedaan, takut kau udah takut sekali, udah takut kau udah sih, repot begini. Menabi acaki gara-gara tangkel. Padahal orang tangkel masalah Idul Fitri, Idul Adha, acaki orang-orang. Padahal Idul Fitri saya acaki itu tak basah. Yang tengkar juga puasa, tengkar gara-gara Idul Fitri. Awal Ramadan nggak pernah ada yang tengkar, tapi tengkarnya karena gara-gara Idul Fitri. Nggak bisa, harus 29 hari, nggak bisa, tak 30 hari. Ini nurut sini masih bundelan, nurut mengkarilah kan gitu. Ijtihad kita gitu aja, karena kita tidak ada yang orang-orang yang ahli ijtihad dalam urusan yang begitu-begitu. Sudah ada yang menilik yang meruyah melihat bulan, sudah lihat hilal. Begitu sudah dilihat hilal, diikuti dia lah tak pernah normal gede lagi ikut kalender. Ya sudah repot. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengimani Isra Mi'raj. Gak usah kejadian Isra Mi'raj ini adalah merupakan satu peristiwa yang muhim, satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Sebab pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Ada pertanyaan, kenapa kok Nabi Muhammad itu tidak langsung saja di Mi'raj dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Tak usah transit. Ngapain kok pakai transit? Sekarang zamannya kalau model umroh itu yang paling enak yang transit. Ustaz Bandar kemarin transit, dia enak nikmat di Malaysia 2 hari 1 hari, jadi bisa jalan-jalan. Dan mereka transit. Jadi kenapa kok Nabi Muhammad itu tidak langsung ke Sidratil Muntaha, harus ke Baitul Maqdis? Begini, Nabi Muhammad ini adalah keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan wilayah kerja dakwahnya adalah di Mekah. Itu wilayah kerjanya beliau. Sementara para nabi yang lain, banyak para nabi yang lain dari keturunannya Nabiullah Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Wilayah kerjanya adalah di Palestina, di Al-Quds, di situ. Nah, agar supaya ada hubungan, supaya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak sepakat dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad ini disambungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Oh itu loh saudara-saudara semuanya itu. Dan gitu. Kemudian Nabi Muhammad menjadi imam bagi semua para nabi yang ada di Palestina. Sampai-sampai kemudian Nabi Muhammad mau di-Isra mau di-Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu batu, ada derok, ada batu, Dome of the Rock. Jadi ada masjid Dome of the Rock, di situ ada batu. Batunya itu mengaku dia tidak boleh ikut
Nabi Muhammad untuk dibawa. Padahal terlalu butek betul ingin ikut mengkawal Nabi Muhammad SAW, sama seperti Hamas ini ikut mengkawal kiainya. Dia ingin mengkawal Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sama malaikat ditahan oleh malaikat. Akhirnya dia mengambang di tempat itu. Dan itu diabadikan. Dan itu ada di dalam masjid The Dome of the Rock itu, di masjid yang kubahnya kuning itu. Nah, saya sempat ke sana. Saya sudah datang ke sana. Alhamdulillah. Jadi saya tahu di mana buruknya Nabi Muhammad itu parkir, di mana Nabi Muhammad itu sholat, di mana Nabi Muhammad itu akan di-Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dikejar-kejar gitu. Itu jadi di situ memang subhanallah, memang sejarah para nabi itu ya ada di situ semuanya. Dan semua nabi itu pernah datang ke Al-Qudsi itu. Semua nabi dan semua sahabat. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Makkah, dan bisa ziarah Masjid Nabawi, dan juga bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Itu penting. Ya. Jadi setelah itu naik Nabi Muhammad, ada perintah untuk Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Saya tidak perlu bercerita ketemu Nabi siapa, terlalu panjang. Ya, terlalu panjang. Yang paling penting Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang sangat istimewa, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah wahyu, yaitu perintah sholat 5 waktu. Terakhir 5 waktu, yang mulai dari 50 terus turun jadi 5 waktu itu. Yang penting itu. Yang penting kita mengimani. Isra Mi'raj ini para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukan healing biasa. Kalau kita kan healing itu kan ke pantai, ya kan? Healingnya ke mall. Di sini mall di Bondowoso ini sudah ada satu ya. Ada 2 ya, ada KDS sama ada City Plaza. Sudah ada 2, nanti ada lagi tuh. Nanti setelah itu akan ada biliar, ada klub malam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu siap-siap untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi orang kalau healing itu kan biasanya ke tempat-tempat begitu. Nah, ini Rasulullah itu perjalanannya itu bukan perjalanan wisata biasa, tapi perjalanan yang sangat luar biasa. Karena ini adalah perjalanan bersejarah yang merupakan titik balik dari kebangkitan dakwah Islam, ya. Dakwah yang disampaikan dilakukan oleh Rasulullah SAW. John Bennett dalam bukunya In the Footsteps of Muhammad, Understanding the Islamic Experience, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini yang disebut dengan Isra Mi'raj ini adalah satu dari 3 perjalanan. Satu dari 3 perjalanan penting dalam sejarah hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang pertama adalah perjalanan hijrah, yaitu perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib, ke Madinah. Itu adalah awal sejarah eksistensi bagi keberadaan umat Islam. Itu hijrah itu. Umat Islam menjadi eksis di situ. Lalu yang kedua adalah perjalanan haji wada. Perjalanan haji wada inilah yang dikatakan perjalanan ruhaniah Nabi dan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW, di dalam membebaskan kota suci Makkah, yaitu Fathu Makkah. Lalu perjalanan yang ketiga adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan menuju kesempurnaan ruhani, yaitu insanul kamil, insan kamil. Jadi perjalanan
kesempurnaan ruhani, yaitu insan kamil. Sehingga orang-orang sufi, para ahli tarekat mengatakan perjalanan Isra Mi'raj ini harus diimplementasikan oleh kita semuanya di dalam tarekat kesufian, yaitu meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Makanya mereka tidak pernah lepas dari puasa. Mereka zuhud. Orang sufi itu zuhud, meninggalkan dunia. Tapi kalau zuhudnya kita, orang Islam yang sesungguhnya bukan kemudian tinggalkan dunia. Mereka tak kawin, terus kemudian puasa terus, tidak makan. Begitu. Nah, jadi zuhud yang diperbolehkan dalam agama Islam adalah zuhud meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia yang bisa melalaikan kita dari akhirat. Makan boleh, puasa boleh, sholat boleh, tidur boleh, pergi ke pasar boleh, tidak pergi ke pasar, pergi ke masjid boleh, kawin boleh, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi tidak boleh 5. Nah itu boleh. Jadi mohon maaf ibu yang kesini. Ya, ini ada dalam Al-Quran, tapi saya tidak menyarankan bapak-bapak untuk 1, 2, 3 tidak boleh. Ini sudah semua. Nanti kalau nyerempet singgung besok nggak usah dibuka ini. Baik, ya. Jadi intinya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan ibadahnya Rasulullah SAW? Katanya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu kawin, Nabi Muhammad itu puasa, Nabi Muhammad itu ibadah, Nabi Muhammad itu pergi ke pasar, Nabi Muhammad itu makan. Nah itu zuhudnya Nabi Muhammad SAW. Nah berbeda dengan kebanyakan ahli-ahli tarekat yang dia itu menyimpang. Jadi makan harus nasi putih saja, semuanya harus putih-putih saja. Tak boleh ada cukup, tidak boleh ada ikan, tidak boleh ada tahu, tidak boleh ada sayur. Jadi puasanya puasa putih katanya. Padahal puasa putih itu tanggal 13, 14, 15 Hijriah, yaitu kalau bulan purnama. Jadi bukan berarti puasa putih itu kemudian tidak meninggalkan lauk. Kalau sukarnya cukup ancel, cukup tancaralah. Pas tak perlu ada cukup jangan. Gitu. Kalau pengennya sate, pas tak makan sate, akhirnya makan nasi putih, air putih saja. Nah, begitu mereka puasa terus. Nah ini kesalahan-kesalahan di dalam menjalankan ibadah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, ini tarekat sufi. Nah, inilah perjalanan sebenarnya yang didambakan oleh umat Islam, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan bagaimana kita sekarang mengimplementasikan daripada Isra Mi'raj itu. Coba perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad itu, para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, beliau berkata, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dihormati betul oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Pada waktu tahiyat terakhir itu kita baca itu salamnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salamnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu segala penghormatan, segala kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjawab kepada Nabi Muhammad SAW, "Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Itu yang kemudian diabadikan dalam salat. Jadi perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini mencerminkan tentang hakikat spiritualitas dari sholat yang dijalankan oleh umat Islam setiap hari.
Bagaimana kita harus menghormati Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rahmat, akan memberikan keberkahan kepada siapa yang telah menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu para bapak adalah komunikasi kita dengan Allah. Sementara membaca Quran, tilawatul Quran adalah komunikasi Allah dengan hambanya. Allah ingin menyampaikan pesan-pesan kepada kita para bapak dan ibu melalui Quran yang kita baca setiap hari. Kalau kita setiap hari sholat, itu artinya kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah, dengan Roh kita. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian Isra Mi'raj ini diimplementasikan oleh kita semuanya, karena ini adalah merupakan ibadah atau Mi'rajnya, Isra dan Mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menjadikan kita ini, sholat kita ini sebagai Isra dan Mi'raj? Berangkat dari jongkok, berangkat dari rumah ke sini jalan kaki, dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlari, Allah berlari. Kalau kita berjalan, Allah berlari. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kita itu pahala. Mancing aja dan sobat. Kalau perlu muter. Jalannya dari sebelah kiri sini, nanti muter sebelah kanan. Sambil beli gorengan apa. Ya kan? Jadi Pak berdui kan sambil duduk, ngopi, ngetek, ketemu teman saudara kan begitu. Nah, sambil silaturahmi. Gitu. Nah, gimana caranya agar supaya ibadah sholat yang kita lakukan ini benar-benar menjadi mi'rajnya kita, benar-benar menjadi Isra dan Mi'rajnya ini yang kadang-kadang kita ini kan tidak pernah bisa mengimani itu. Kita lalai. Caranya gimana? Satu, ikhlas, Bu. Kalau kita ibadah sholat terus ini ikhlas, jangan terpaksa. Tak nyaman, mundanya ke masjid, udah nah itu sudah. Lain melihat motivasinya karena teman harus ikhlas. Tak nyaman tak ke masjid pulang pergi berlaki berbini yang gini. Berarti karena suami karena istri kita dimarahin. Jadi niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, seengkang itu adalah laki berbini kancah teman. Kenapa? Karena kita ini sholatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita upayakan bagaimana sholat kita ini pelan-pelan belajar untuk kita ikhlas. Itu satu ya. Ini sudah jam 18.05. Insya Allah jam 7.05 kita isya ya. Jam 7.05 kita berhenti sholat isya. Saya nanti harus kembali lagi karena tamu ini banyak saya rentek. Ya, jadi yang pertama ikhlas. Ini tipnya itu, bagaimana supaya sholat kita itu bisa kita jadikan wasilah untuk kita menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah. Satu, ikhlas. Udahlah Pak, kalau kita ikhlas sholat, ya Allah, insya Allah akan berubah hidup kita ini. Akan berubah. Makanya katanya Allah SWT, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat, jangan kamu dekat-dekat tempat sholat, jangan kamu dekat-dekat sholat sementara kamu itu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu macam-macam. Bukan hanya mabuk karena minuman keras, minuman beralkohol, bukan. Mabuk dunia. Kita sibuk dengan keduniaan kita, ya loh. Tinggalkan dulu semua. Makanya ketika para sahabat mendengarkan kalimat azan itu artinya apa? Seruan panggilan. Azan itu bahasa Arabnya itu telinga. Kopeng, udunun itu telinga. Azan yu'adzinu, azan. Udunun masdar. Apa ini? Udun itu kopeng, telinga. Jadi telinga
telinga kita ini ketika diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalimat-kalimat ini, Pak, ketika dikumandangkan oleh muadzin, yaitu penyeru yang menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah ini kepada telinga-telinga manusia, ya kan? Maka kemudian orang-orang yang sudah punya telinga ini kan pasti mendengar itu. Harusnya ketika ada seruan yang sudah nyampe ke telinga kita itu datang di masjid atau dia laksanakan sholat di tempat itu. Misalkan begitu, mereka tidak sanggup pergi ke masjid karena hujan, ya kan? Atau karena kesibukan kerjaan, boleh dia jamaah di tempat, jamaah di kantor, jamaah di boleh, tidak ada masalah. Tidak harus kalau misalkan ma'dzur ya, karena halangan tetap, itu boleh. Di rumah sakit boleh, di tempat tidur. Kan sholat itu kan begitu. Seruan-seruan itu para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dia ke masjid dan kemudian dia khusyuk sholat. Bapak-bapak, dia sholat, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nangis ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang lebih kasih, tidak ada yang lebih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nangis dia menghayati. Itu yang kedua. Ya. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Yang nomor dua, hudurul qalbi, eka hati. Hudurul qalbi itu adalah hadirnya hati ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu. Allah. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ngapain kok sholat terus? Kata, ingat, kita sholat itu kan ada kalimat panggilan yang kalimat-kalimat thayyibah. Setelah hayya 'ala sholat ada hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kebahagiaan, kepada keberuntungan. Kamu orang kalau melakukan ibadah sholat dengan ikhlas, dengan baik, dengan sempurna, kamu pasti beruntung. Itu pasti beruntung. Hayya 'alal falah. Pasti beruntung. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti beruntung. Tapi kalau kamu mengerjakan ibadah sholat itu asal-asalan, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hudurul qalbi, tak ikhlas tidak ada kehadiran hati, maka bagaimana aku bisa memberikan penilaian kepada kamu, baik dan tidaknya? Bagaimana aku akan merubah hidupmu menjadi lebih baik? Bagaimana aku akan merubah nasibmu? Bagaimana aku akan mensukseskan pekerjaanmu? Kalau kamu sholatnya saja main-main, kadang-kadang kamu tak sholat kan gitu. Kan banyak itu orang kafir kaya, ya kita orang miskin, orang muslim nggak kaya. Kan banyak yang berpikiran begitu. Sudahlah jadi orang kafir aja kalau sholat kan begitu. Kan betul-betul nanti juga kita akan dibikin kaya sama Tuhan, sama nggak begitu. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya orang kafir itu kaya raya, itu bukan kaya mereka itu. Itu kenikmatan di dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Muslim, orang-orang yang beriman ini diberikan kehidupan yang pas-pasan, tetapi kadang-kadang kita ini selalu menggerutu. Oh, tadi kesel, tak sengaja tadi, bisa beli beras, sudah cukup, macam-macam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini kan menggerutu, pengen yang lebih sempurna, ada kesempurnaan. Makanya saya ulangi tadi, ketika Nabi Muhammad SAW di-Isra ke Masjidil Aqsa, intinya satu, agar supaya mereka memiliki hubungan dengan saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Kemudian setelah itu di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu, para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia, Nabi Muhammad itu di Isra dan di Mi'raj itu dalam rangka untuk tasliyah qalbun Nabi, untuk menghibur hatinya Nabi, karena Nabi Muhammad dalam kondisi berduka pada waktu itu. Betul ya? Nabi Muhammad sedang berduka kala itu. Nabi Muhammad dipertemukan dengan para nabi untuk mengajarkan Nabi Muhammad dan memotivasi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, para nabi terdahulu itu sama dengan kamu. Bukan hanya kamu saja yang menderita dan sengsara. Tidak Muhammad, semua nabi yang terdahulu itu juga menderita dan sengsara. Mulai dari Nabi Musa,
Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Nuh, semuanya dicemooh, dicaci maki oleh masyarakat. Nggak ada yang mendukung, pengikutnya hanya sedikit. Yang dengar ceramahnya hanya sedikit, jadi begitu. Ini seperti tapi membeli konser dangdut dan berarah, banyak. Seroni, bioskop banyak, kan gitu. Bencong, kira-kira begitu katanya Allah. Bencong pasang. Semangat kamu ya, gitu katanya Allah. Kira-kira begitu, semangat. Lah ini kadang-kadang tidak bisa tidak bisa diteladani oleh para dai kita. Dai kita ini pengennya instan, dia seperti pengen jadi orang kaya raya, pengennya jadi crazy rich semuanya. Iya kan? Wah, ada pengen. Akhirnya ustaz-ustaz kita ketika mendapatkan kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dia menggerutu. Seharusnya tidak begitu, karena kamu, wahai para dai, para ustaz, para kiai, kamu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ketika kamu mendapatkan kesulitan, mendapatkan cemoohan, hinaan dari orang lain, tidak perlulah kamu itu harus menggerutu dan bersusah payah, karena Allah pasti akan mendengar kamu. Allah pasti mendengar kamu. Allah akan mengijabah semua keinginan kamu. Tapi semuanya ada waktunya. Begitu. Makanya inilah hikmah daripada Isra dan Mi'raj bagi para dai. Para dai itu jangan keburu sukses. Karena kok pengikut saya kok sedikitnya, yang menghadiri kajian saya tidak banyak ya. Tidak perlu kita berutuh, tidak perlu saya harus mengatakan harus mosok sampai keluar tidak perlu. Karena memang beginilah kebenaran itu tersampaikan, dan kemudian kita ini akan mendapatkan banyak hikmah dari itu semuanya. Nah, itu Pak ya. Karena itu yang pertama adalah ikhlas, terus yang kedua hudurul qalbi. Terus yang ketiga, mengerti apa yang dibaca oleh kita. Paham? Kalau kita tidak ngerti, utak-ngatik, belajar. Kadang-kadang kita ini kan malas belajar. Ada istilah mager, malas gerak. Nah ini sekarang mager, malas belajar. Malas belajar, tanda acur. Baca belajar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, karena Allah yang masih lagi alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji bagi Rabb sekalian alam, dan seterusnya dibaca oleh kita supaya kita mengerti. Dan terus kalau yang dibaca, yang dimengerti cuma Qul ahad, ya baca aja Qul ahad terus tidak apa-apa. Kalau Qul a'udzu birabbin nas, baca aja Qul a'udzu birabbin nas, baca aja. Sampai kita tuh betul-betul mengerti di dalam hati. Pak, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim nangis lah. Benar nangis. Kalau kita baca ya Allah segala puja-puji, kita ini ngapain ya kok sering kita minta dipuja-puji oleh orang lain. Padahal katanya Rasulullah SAW, kalau ada orang yang puji kita, ambil pasir, lemparkan ke dalam kebacanya. Gak usah puja-puji orang. Nah ini kadang-kadang kita ini seringkali salah kaprah dalam hidup ini. Nah itu yang ketiga. Pertama ikhlas, yang kedua hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati EKAT. Yang nomor tiga al-fahmu ala manaqah, jadi mengerti, memahami apa yang kita baca. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mengerti hikmah dari gerakan-gerakan yang kita lakukan, gerakan-gerakan sholat. Kadang-kadang kan kita ini sering salah-salah ya Pak Bu, sholat itu ya. Makanya katanya Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Para ulama kita, para muhaditsin sudah menyampaikan banyak hadis, banyak keterangan tentang bagaimana kita caranya sholat yang benar. Makanya ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat, terus kita harus pahami kenapa ya kok takbiratul ihram begini, kenapa kok harus ketika ruku ini apa? Lutut, tombol jangan turun. Tombol itu harus ditekan. Kenapa kok harus lurus ya? Harus lurus. Tidak lagi, terus kemudian harus sujud.
Kan ada hikmah di balik itu semuanya. Saya tidak bisa bercerita tentang hikmah-hikmah apa gerakan-gerakan sholat ini karena waktunya terbatas. Jadi terlalu banyak yang perlu kita pelajari, yang kita perlu dalami agar supaya kita ini menjadikan sholat kita ini sebagai Isra dan Mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Terus kemudian yang kelima, at-tuma'ninah, tenang, celuruh. Sholat tarawih kita itu, karena ada sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 10 menit. Ada yang di Kediri, yang itu kan ada di viral, itu di TikTok. Coba perhatikan baik-baik. Mana ada orang sholat jengkang-jengking 10 menit 23 rakaat? Apa yang dibaca? Hah? Apa yang dibaca, Pak? Tidak tumanina itu. Tidak tumanina. Kalau sudah tidak tumanina begitu, tidak tenang begitu, apakah kita ini akan khusyuk? Gitu ya? Apakah kita akan hudurul qalbi? Tidak kira, Pak. Tidak kira. Nah, itu yang didapat oleh kita itu hanya atap. Yang didapat oleh kita itu hanya capek, kaso dan betul, hanya capek. Nah, itu yang masalah bagi kita umat Islam. Wah, kalau enggak 23 rakaat, enggak sah sholatnya. Enggak. Kalau enggak 11 rakaat, enggak sah sholatnya. Enggak. Yang paling penting itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, sampai sholat tarawih ya kan? Dengan tenang, dengan khusyuk. Makanya ada hadisnya Nabi Muhammad, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau kamu ingin diampuni salah dan dosamu yang lampau-lampau, yang lama-lama, kamu qiyam Ramadan itu imanan wa ihtisaban, iman dan ikhlas. Ridho. Tidak begitu para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian berbahagia. Makanya perlu tumakninah yang terakhir. Tertib dalam pelaksanaan. Harus tertib. Ya, harus tertib melaksanakan sholat itu harus tertib. Jangan sujud dulu baru itikaf. Baru berdiri wah aku sujud kata Allahu Akbar sujud. Sekarang ini banyak yang begitu aliran-aliran ini. Waduh, aliran-aliran terlalu banyak ya saudara. Makanya katanya Rasulullah SAW, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan itu hanya ada satu golongan yang masuk surga. Siapa mereka? Mereka yang mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnahku, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah diteladankan, yang telah dicontohkan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Isra Mi'raj yang di dalamnya mengandung hikmah turunnya perintah sholat ini menjadikan kita sungguh-sungguh mukmin yang senantiasa menjadikan sholat itu yang bisa membuat sholat kita itu tanha anil fahsyai wal munkar, benar-benar mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Terlalu banyak Pak kemungkaran dan kekejian yang terjadi saat ini. Karena itu saya berpesan kepada Bapak dan Ibu, jaga diri kita semuanya, jangan lupa jalankan sunnah, pegang teguh sunnah, pegang teguh Quran, dan istiqomah di dalam menjalankannya, dan jaga anak-anak kita semuanya, anak-anak dan istri-istri kita, bapak-bapak khususnya para bapak, turun Pak mendekati akhir zaman ini, para istri, para anak perempuan, bapak-bapak harus ikat di dalam rumah bapak, ikat di tiang-tiang rumah. Katanya Rasulullah begitu. Jadi kalau ibu-ibu diikat di dalam rumah dan tidak bisa keluar, itu karena tanda cinta kasihnya suami kepada bapak, kepada ibu dan anak-anak perempuan. Karena perempuan akan menjadi sasaran bagi kejahatan Dajjal yang mereka terus dan senantiasa ingin menyesatkan umat Islam, menyesatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak kira
Anda mau ahli ibadah pergi ke masjid, mau ahli ibadah puasa dan lain sebagainya, tapi begitu Anda keluar rumah tanpa seizin suami, anak perempuan keluar sampai malam terus tidak dalam pantauan dan pengawasan kita, hati-hati, itu adalah tanda-tanda musibah, tanda-tanda kecelakaan bagi kita semuanya. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan nasihat Rasulullah SAW ini, ikat istrinya, ikat anak perempuannya di dalam rumah di akhir zaman ini, karena kekejian, kemungkaran itu terus akan terjadi. Dajjal terus akan mempengaruhi umat yang beriman, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh Dajjal. Makanya berdoa di akhir tahiyat, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil masiih ad-dajjal. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika di akhir tahiyat akhir sebelum salam. Lalu bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa itu supaya kita betul-betul dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli zikir, menjadi ahli ibadah, dan menjadi ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa itu supaya kita selamat dari pengaruh Dajjal, dan jangan lupa setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, jangan lupa. Dan bapak-bapak ibu, diupayakan setiap hari pagi dan sore membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Baca doa itu karena pengaruh Dajjal itu seperti itu. Dan tutup bejana di malam hari, tutup jendela dan pintu-pintu menjelang maghrib. Jangan sampai ada anak-anak kita yang berkeliaran bermain di jalanan. Tutup, masukkan ke dalam rumah. Setelah itu kita melaksanakan sholat. Karena pengaruh Dajjal ini sangat besar, dan Dajjal ini sekarang sudah berkeliaran di mana-mana. Anak-anaknya Dajjal juga, pengikut-pengikutnya Dajjal juga banyak, Bu. Konsep-konsep juga banyak yang begini-begini, begini-begini. Ini ada itu, jangan begini, Pak. Karena begini begini. Ini kata Dajjal. Ini panggilan Dajjal, manggil Dajjal, Pak. Ini manggil Dajjal, manggil setan begini. Hati-hati. Ya, saya hanya kasih contoh aja, bukan saya manggil Dajjal. Kalian kasih contoh aja. Tapi kadang-kadang kan anak kita tuh begitu sekarang. Hati-hati. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin was-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar wal-mujahidin fi sabilika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana imanan qawiyyan wa imanan kamilan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa lisanan fasiha. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan tayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ya rahman ya rahim ya qayyum
اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ والدينا وأن تحفظ أبنائنا وبناتنا وأن تحفظ أزواجنا وزوجاتنا وأن تحفظنا جميعا يا الله من كل سوء وسوء ومن كل بلاء وبلية ومن كل شر حاسدين وظالمين وأن تحيب أمالهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا يا الله واهلنا لرمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان واهلنا إلى رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pengajian hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ilmu dan menjadikan sebab kemudian kita dijaga oleh Allah, semakin paham tentang kemampuan Allah. Mudah-mudahan demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum